juga kumulatif earnings di full year 2024. Oke, bisa next. Oke, jadi untuk di kuartal terakhir di 2024 ini, Indosat berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan ya, besar 1,7% mencapai 14 triliun. Ini naik 1,7% secara kuartalan dan naik 2,2% secara year on year. Dan juga selama kumulatif di 12 months 2024 ini, Indosat berhasil mencatatkan pendapatan yang naik 9,1% secara year on year, mencapai 55,9 triliun rupiah. Hal ini sejalan dengan estimasi kami dan juga konsensus. Namun kalau misalnya kita lihat dari sisi beban biaya ya, mana di kuartal keempat ini beban biaya naik 1,7%, ini diakibatkan adanya beban biaya dari wholesale service mereka, yaitu data center yang mereka mulai berjalan di kuartal keempat dan di tahun 2025 ini, mengakibatkan adanya penurunan dari operating income ya, di mana untuk operating income mereka di fourth quarter itu turun 10,5% secara quarter on quarter dan turun 12,6% secara year on year. Namun dari pihak manajemen juga tidak mengatakan bahwa untuk beban biaya yang secara one off di fourth quarter ini tidak akan terulang lagi di first Q dan juga di kuartal-kuartal berikutnya. Jadi kita lihat untuk di first quarter 2025 ini mungkin akan sedikit meningkat ya dari sisi OPM. Dari sisi EBITDA juga terlihat adanya penurunan yang sejalan dengan adanya penurunan dari sisi operating income mereka, di mana untuk EBITDA di fourth quarter itu mencapai 6,4 triliun, turun 3,2% secara quarter on quarter dan turun 1,5% secara year on year ya. Dan secara kumulatif EBITDA itu mencapai 26 triliun atau naik 10% secara year on year. Ini masih inline ya dengan our estimates dan juga konsensus. Dan dari sisi laba bersih memang ada sedikit penurunan, menurun 10% ya di fourth quarter ini mencapai 1 triliun. Dan secara year on year itu turun 40% ya. Nah, kalau kita lihat memang secara year on year ini penurunannya cukup tajam. Ini karena adanya one-off income di fourth quarter tahun lalu dari tower listrik mereka ya. Jadi kalau misalnya kita exclude dari one-off mereka, profit mereka masih turun sekitar 10-15% secara year on year. Dan secara kumulatif di full year 2024, net income mereka tumbuh 9%, mencapai 4,9 triliun. Ini slightly below dari our estimate dan juga konsensus ya di 92%. Oke, mungkin bisa next. Oke, mungkin kalau bisa kita bicara dari sisi operasional, memang di fourth quarter ini Indosat mengalami ada penurunan dari jumlah subscriber mereka ya, mencapai 94,7 juta, di mana di third quarter kemarin itu mencapai 98,7 juta subscriber. Jadi ada penurunan sekitar 4 juta subscriber ya. Hal ini diakibatkan adanya write-off dari non-value customer mereka dari pihak perusahaan. Jadi subscriber yang sudah tidak melakukan aktivasi atau perpanjangan dari SIM mereka, mereka coba write-off dan hanya membukukan untuk yang value added customer saja, seperti itu. Dan dari sisi ARPU memang secara kuartalan ini tumbuh positif ya, mencapai 39.000, di mana di third quarter kemarin itu mencapai 37.200. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan atau kenaikan tarif harga di akhir bulan September dan juga Oktober yang meningkatkan ARPU secara kuartalan di fourth quarter. Dan secara kumulatif memang ARPU masih tumbuh tipis ya, mencapai 38.000. Memang hal ini masih di bawah guidance dari manajemen di 40.000. Maka dari itu memang dari sisi pendapatan mereka di full year tidak terlalu solid ya secara pertumbuhan. Namun dari sisi traffic memang secara full year di 2024 ini masih tumbuh lumayan signifikan ya, mencapai 16.200 petabyte, di mana di tahun lalu itu mencapai 14,4 petabyte ya. Hal ini memang terlihat dari jumlah traffic yang tumbuh lumayan signifikan dari para pengguna dari Indosat sendiri. Hal ini juga sejalan dengan adanya network improvement dari total BTS mereka yang mereka coba invest di luar Jawa ya. Hal ini juga meningkatkan dari sisi traffic di Indonesia. Seperti itu. Oke, next. Ya, jadi kalau bisa kita lihat dari grafik ini memang dari sisi kuartalan untuk pendapatan Indosat masih ditopang dari sisi seluler bisnis mereka yang mencapai 80 hingga 80% dari kontribusi pendapatan mereka di fourth quarter 2024 ini.
kemudian disusul oleh segmen media. Media itu merupakan segmen dari fixed broadband dan juga digital service mereka, dan juga dari sisi data center ya. Kemudian dari fixed location yang uh, terus menurun dari sisi trennya. Memang dari sisi ARPU juga terlihat adanya perlemahan dari sisi growth. Eh, Memang dari sisi ARPU sudah lumayan limited ya karena udah mulai bisa mengimbangi dari Telkom dan juga XL gitu. Oke, next. Ya, melihat dari earnings mereka yang tidak terlalu bagus ya di fourth quarter ini dan juga melihat dari potensi ke depannya yang pertumbuhan laba dan juga laba bersih yang sedikit lebih lambat, kita di sini menurunkan untuk TP kita di 2.500 ya, implying 4,8 kali EV/EBITDA di 2025. Dan kalau saya lihat secara valuasi memang sudah lumayan murah ya, karena kemarin harga juga udah terpanis karena hasil earnings mereka yang um, lumayan buruk lah kita bisa bilang seperti itu. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan untuk hari ini. Balik ke Glenda, terima kasih.